Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuna Dilil Iman dengan NIM 180290027 dari Prodi Pendidikan Matematika, jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Nah, pada video kali ini saya akan mempraktekkan keterampilan dasar mengajar guru pada materi garis dan sudut KD 3.10 kelas 7. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Nah, sekarang coba perhatikan dulu bentuk kursinya gimana, apakah lurus atau tidak. Silahkan dirapikan lagi ya Nanda. Ya, perhatikan mejanya apakah lurus atau tidak. Nah, sekarang perhatikan yang di bawah-bawah apakah masih ada sampah. Jika masih ada sampah, silahkan dibuang dulu ke tong sampah. Nah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, dipersilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, Bu. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa tadi. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita hari ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini apakah ada yang tidak hadir Nanda? Oh, hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua. Semoga dipertahankan lagi. Yang kemarin ada yang sakit, yaitu Ifni. Gimana Ifni? Kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sudah mendingan, Bu. Alhamdulillah sudah mendingan. Jangan lupa rajin-rajin minum obatnya ya Ifni, sama vitaminnya juga jangan lupa diminum. Iya, Bu. Dan yang lainnya juga jaga kesehatan, jaga kondisi, dan jangan lupa istirahat yang cukup dan berolahraga. Oke semuanya? Oke, Bu. Oke. Nah, hari ini Ibu akan ambil absennya terlebih dahulu. Yang pertama, Alia Putri hadir. Hadir, Bu.
Susanti. Ya, Bu. Zilya Hasdi. Saya, Bu. Oke, Zulgaswa. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya. Sekarang silakan simpan dulu hal-hal yang tidak berhubungan dengan matematika ya Ananda. Nanti Ibu ambil loh semuanya yang tidak berhubungan dengan matematika. Nah sekarang buka buku matematikanya, letakkan buku yang berhubungan dengan matematika, yang tidak berhubungan simpan dulu. Yang main HP itu, yang main HP nanti Ibu ambil. Kemarin udah perjanjian dengan pihak sekolah, tidak ada yang menggunakan HP saat pembelajaran. Silakan disimpan dulu. Oke. Nah sekarang kita masuk ke bab baru ya, yaitu bab garis dan sudut. Sebelumnya, pertemuan sebelumnya Ananda sudah belajar bab aritmatika sosial. Nah, sekarang kita belajar bab garis dan sudut. Kemarin Ibu udah meminta Ananda untuk belajar di rumah tentang garis dan sudut karena nanti kita akan ada kuis. Jadi, persiapkan diri Ananda untuk mendapatkan nilai yang terbaik, nilai yang maksimal dan bagus nantinya untuk dibawa pulang. Oke Ananda? Bu. Oke. Pada pembelajaran SD dulu Ananda sudah belajar bangun datar. Nah sekarang siapa yang bisa menyebutkan apa-apa saja bangun-bangun yang termasuk ke bangun datar? Saya, Bu. Ya silakan Ifni. Contohnya itu persegi, persegi panjang, segitiga, Bu. Saya, Bu. Ya silakan Zilya. Jalan cepat, layang-layang, dada-bendang. Nah dari jawaban Ifni dan Zilya tadi, apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Trapesium, Bu. Ya trapesium. Ada lagi? Lingkaran, Bu. Ya lingkaran. Ada lagi? Ada yang masih ingat lagi? Sepertinya sudah, Bu. Sepertinya sudah. Ada yang berarti semuanya setuju dengan jawaban teman-temannya tadi? Iya, Bu. Oke, setuju. Nah, dari jawaban Anda tadi ada salah satu bangun yaitu persegi panjang. Sekarang siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri dari persegi panjang? Saya, Bu. Ya, silakan Zilya. Persegi panjang itu memiliki dua sisi yang sama, dua pasang sisi yang sama, Bu. Ya, ada lagi yang mau menambahkan jawaban dari Zilya? Saya, Bu. Ya, silakan Ifni. Di persegi panjang itu sudutnya sama, Bu. 90 derajat dan berbentuk siku-siku. Oke, makasih Ifni, makasih Zilya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Oke, apakah masih ada yang ingin menambahkan jawaban-jawaban dari teman-temannya tadi? Saya, Bu. Ya, silakan Olivia. Persegi panjang itu juga memiliki tadi dua sisi yang sejajar, dua pasang sisi yang sejajar dan membentuk sudut 90 derajat, Bu. Oke, makasih Olivia. Oke, berarti ada yang ingin menambahkan
yang sama panjang, dan sejajar itu adalah sisi yang di atas dan sisi yang di bawah, juga sisi yang di samping kiri dan samping kanan. Nah, kenapa dikatakan sejajar? Karena jika sisi ini diperpanjang, terus diperpanjang, dia tidak akan bertemu dan tidak akan memotong. Jadi, nah itu yang dikatakan sejajar. Oke, sekarang siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri dari belah ketupat? Saya Bu. Ya, silakan, Julia. Belah ketupat itu sisi-sisinya semuanya sama panjang Bu. Oke, lanjut. Lalu di belah ketupat tersebut memiliki diagonal Bu. Diagonalnya berbentuk apa, Julia? Sumbu simetri Bu. Tegak lurus, Bu. Ya, tegak lurus. Gimana yang lainnya? Apakah setuju dengan yang disampaikan oleh Julia dan Ivy tadi? Setuju, Bu. Setuju Bu. Oke, setuju. Nah, yang disebutkan tadi oleh teman-teman semuanya itu benar, yaitu pada diagonal belah ketupat itu, ya, diagonalnya itu saling tegak lurus. Nah, sekarang Ibu akan membuka PowerPoint. Jadi nanti kita akan menayangkan beberapa gambar yang berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang garis dan sudut. Nah, sekarang siapa yang bisa menghidupkan infokusnya? Ada yang bisa? Yang tinggi maju. Oke, silakan bantu Ibu ya, Nanda. Yuk. Kamu aja lah. Terima kasih kepada Ananda Dio tadi yang sudah menolong Ibu untuk menghidupkan infokusnya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik infokus yang di depan Ananda, yaitu di layar depan. Ibu sudah menampilkan gambar. Nah, di gambar itu kelihatan burung dan tabel, Ananda. Kelihatan, Bu. Iya Bu. Kelihatan. Nah, dari gambar burung dan tabel itu kita bisa memisalkan bahwa burung-burung itu adalah titik dan tabel itu adalah garis. Nah, dari gambar ini kita bisa mendapatkan bagaimana kedudukan dari garis terhadap dari titik terhadap garis. Nah, di sini. Nah, burung yang di lingkar merah ini menunjukkan kedudukan titik terhadap garis yaitu titik yang terletak pada garis. Nah, lalu bagaimana dengan burung yang di lingkar biru ini ya, Nanda? Nah, burung yang di lingkar biru ini menunjukkan titik berada di luar garis. Nah, lalu bagaimana dengan gambar berikutnya? Nah, gambar berikutnya ini burung-burung yang terletak pada jalan atau lapangan ini menunjukkan bagaimana kedudukan titik-titik terhadap suatu bidang. Jadi bidangnya kita gambarkan bahwa ini jalannya atau lantai ini adalah bidang dan burung-burung ini adalah titik-titik. Kita lanjut ke gambar berikutnya. Nah, gambar berikutnya itu yaitu bagaimana kedudukan garis terhadap bidang. Nah, garis itu kita misalkan bahwa ini pohon yang telah ditebang ini adalah garis dan bidangnya adalah tanah. Nah, kedudukannya bisa Anda lihat seperti gambar berikut, dan juga kedudukan lainnya yaitu
titik terhadap pada garis, kedudukan titik pada bidang, serta kedudukan garis pada bidang dengan benar. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi kedudukan dua garis pada suatu bidang dengan benar. Yang keempat yaitu peserta didik mampu menjelaskan sifat-sifat kedudukan dua garis pada suatu bidang dengan benar. Nah, KD-nya Nanda masih ingat kan? Ini KD berapa? Kemarin udah KD 3.9, sekarang KD 3.10. Nah, KD 3.10 itu seperti tadi PK-nya. KD 3.10 mengharapkan semua siswa menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Nah, Ibu harap sampai di sini masih paham, masih semangat untuk belajar. Masih Bu. Masih. Nah, peserta didik untuk aspek-aspek dinilai nantinya Ibu akan menilai kekompakan, bagaimana interaksi murid, apakah kreativitasnya menambah atau tidak, dan nanti akan ditambah lagi nilai bagi siswa yang aktif bertanya pada Ibu dan bagi siswa yang bisa menjelaskan ke depan nantinya. Dan juga jangan lupa nanti kita akan belajar kelompok. Jadi Ibu akan nilai siapa yang aktif di dalam kelompok dan siapa yang tidak aktif di dalam kelompok. Paham Ananda? Paham. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang hubungan antara titik, garis, dan bidang. Tadi apa materinya Anda? Hubungan antara Titik, garis dan bidang. titik, garis, dan bidang. Oke. Nah, sebelum kita mempelajari bagaimana hubungan antara titik, garis, dan bidang ini, tentu kita harus tahu pengertian dari titik, garis, dan bidang. Nah, dalam geometri, garis, titik, dan bidang ini adalah istilah yang tidak dapat didefinisikan atau undefinite term. Walaupun ketiga istilah ini tidak dapat kita definisikan secara formal, namun ketiga istilah ini wajib untuk diartikan istilahnya. Nah, dari pertama kita ke titik. Nah, titik ini tidak memiliki panjang, tidak memiliki lebar. Jadi dia tidak memiliki ukuran. Biasanya titik kita lambangkan dengan
bidang. Untuk titik B itu terletak pada bidang atau di luar bidang? Di luar bidang, Bu. Di luar bidang. Jadi bisa Anda perhatikan untuk kedudukan titik terhadap bidang ada dua, yaitu titik terletak pada bidang dan titik terletak pada Luar bidang. bidang. Nah, bisa juga kita lihat secara kita misalkan ini juga titik tadi ada dan ini bidang. Nah, jika ibu letakkan tutup botol ini di bidang, berarti titik terletak pada Bidang. bidang. Jika titik ini ibu letakkan di luarnya, ibu pegang di tangan, itu berarti titik terhadap bidangnya bagaimana hubungannya? Di luar bidang. Di luar bidang. Oke, titik terletak di luar bidang. Sampai sini pahaman Anda? Paham, Bu. Oh, paham. Nah, kita lanjut ke hubungan yang ketiga, yaitu kedudukan titik kedudukan garis terhadap bidang. Jadi yang ketiga, kedudukan garis terhadap bidang. Kita pakai gambar tadi. Kita gunakan gambar kejadian. Nah, untuk garis itu kita misalnya ada sebuah garis L, terus ada garis M, nah misalkan ada dua garis dan satu bidang. Nah, dapat Anda lihat di sini untuk garis M terletak pada bidang atau di luar bidang? Di bidang, pada bidang. Pada bidang. Untuk garis L di luar atau di dalam? Di luar. Berarti kedudukan garis terhadap bidang ada garis Pada bidang. pada bidang dan Di ada luar garis bidang. di luar bidang. Berarti sama kayak yang tadi ya, Bu. Tidak, ada satu lagi. Ah. Jadi ada satu lagi kedudukan garis terhadap bidang, yaitu, nah ibu misalkan kita misalkan buku ini adalah bidang dan bangku ini adalah garis. Jadi garis ini ibu tusuk sampai misalnya menembus bidang ini. Jadi kedudukannya ada tiga, yaitu yang pertama terletak pada bidang, yang kedua di luar bidang, yang ketiga menembus bidang. Jadi garisnya itu menembus bidang. Jadi seperti ini nanti Anda. Kelihatan? Oke. Jadi untuk hubungan garis dengan bidang atau kedudukan garis pada bidang itu ada tiga. Yang pertama tadi apa Anda? Garis terletak Garis terletak pada bidang. pada bidang. Yang kedua garis terletak Terletak di luar bidang. di luar bidang. Dan ketiga adalah garis Menembus bidang. menembus bidang. Nah, dan sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Berarti sampai di sini paham ya Nanda bagaimana hubungan
titik pada bidang. Ini dikerjakan selama 15 menit. Dan yang kedua, untuk kegiatan kedua itu Anda kerjakan juga selama 15 menit, yaitu kedudukan garis pada bidang. Untuk LKPD yang ketiga, yaitu alokasi waktunya ada 20 menit, yaitu kedudukan dua garis dalam satu bidang. Nah, ini silakan, ada materinya juga di dalam ini, silakan dipahami. Jika ada yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan kepada ibu. Namun nanti saat bekerja kelompok silakan bertukar pikiran terlebih dahulu dengan teman-teman sekelompoknya ya. Ibu. Oke, sekarang ibu akan membagikan kelompoknya. Baiklah, ibu akan membagikan kelompoknya ada 3. Yang pertama untuk kelompok 1 ada Alia Putri, Doni dan Cantika di kelompok 1. Kelompok kedua yaitu ada Dewi Ratna, Elsa Rahma, Tua dan Farhan Korea juga Gali di kelompok 3. Untuk kelompok 2 ada Mayari, ada Susati, Zuldaswa dan Zilia. Oke, silakan duduk dulu per kelompok dan ibu akan membagikan LKPD-nya. Diangkat ya Ananda, jangan digeser. Nanti mengganggu pembelajaran yang di samping kelas kita. Ibu. Oke, ibu akan membagikan. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Makasih, Bu. Dan ini untuk kelompok 3. Makasih, Bu. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan silakan tanyakan ke ibu. Dan ibu mohon jangan membuat keributan, tetapi nanti di dalam kelompok ibu akan tetap mengawasi kalian semua. Dan sesuai dengan aspek yang ibu nilai tadi, kekompakan dan keseriusan Anda dalam mengerjakannya ibu nilai, dan juga keaktifan saudara terhadap kelompoknya juga akan dinilai. Paham Ananda? Paham, Bu. Oke, silahkan dikerjakan. Oke semuanya, perhatikan ibu ke depan. Untuk pengerjaan LKPD, waktunya setelah habis. Tadi ibu sudah melihat cara pengerjaan masing-masing kelompok, bagaimana Ananda semuanya berdiskusi dan semuanya pada aktif. Alhamdulillah, ibu berterima kasih kepada semuanya karena semuanya aktif dalam berdiskusi tadi. Dan juga dalam pengerjaannya tadi ibu sudah lihat dari kelompok 1, 2, dan 3, pengisiannya juga sudah benar. Nah, dari kelompok 1, 2, 3, apakah ada yang ingin ditanya kepada ibu? Tidak, Bu. Oke. Nah, sekarang siapa dari kelompok 1, 2, dan 3 yang ingin maju ke depan untuk mempresentasikan kesimpulan dari kelompoknya? Saya, Bu. Oke, silahkan Ifni. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah nomor satunya, kedudukan titik pada garis ada 2, yaitu titik terletak di garis dan di luar garis. Yang keduanya dan kedudukan titik pada bidang ada 2, titik terletak pada bidang dan titik terletak di luar bidang. Untuk soal nomor 2, kedudukan garis pada bidang ada 3, pada bidang, di luar, dan berpotongan pada bidang. Dan untuk soal nomor 3, kedudukan 2 garis dalam satu bidang ada 4. Yang pertama sejajar, berpotongan, bersilangan, dan berhimpitan. Mungkin itu hasil dari diskusi kelompok kami. Sudah, Bu. Oke, terima kasih kepada Ifni. Silahkan duduk kembali. Baiklah, dari kesimpulan yang Ifni sampaikan tadi, bagaimana dengan kelompok yang lainnya? Apakah setuju dengan kesimpulan yang disampaikan oleh Ifni tadi? Silahkan kepada ketua kelas, tolong ibu untuk mengumpulkan LKPD-nya dan letakkan ke meja ibu. Untuk anak-anak yang lain, silahkan balik ke
tempat duduknya masing-masing karena kita akan mengerjakan kuis sesuai dengan perjanjian Ibu tadi. Nah, untuk kuisnya Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk membagikan soal-soal yang telah Ibu fotokopikan ini kepada ketua kelas. Tolong ya, Nak. Sambil ketua kelasnya membagikan soal kuis, silakan Anda perhatikan kuisnya baik-baik. Pengerjaannya selama 15 menit. Nah, siapa yang telah selesai terlebih dahulu, silakan kumpulkan ke meja Ibu dan duduk kembali dengan rapi dan tenang ya. Baiklah, tadi semuanya sudah mengerjakan LKPD, kegiatan 1, 2, dan 3. Setelah itu, tadi juga melaksanakan kuis selama 15 menit. Nah, sekarang silahkan buka buku Ananda semuanya pada halaman 117. Silahkan kerjakan nomor 1 sampai nomor 5 sampai halaman 118. Itu ada nomor 5. Nah, berarti kerjakan soal 1, 2, 3, 4, dan 5 di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Untuk pertemuan minggu depan, silakan Ananda mempelajari bagian membagi ruas garis menjadi beberapa bagian sama panjang. Oke Ananda, pembelajaran kita kali ini telah selesai. Silakan dirapikan mejanya kembali dan dimasukkan buku-bukunya ke dalam tas, dirapikan tasnya. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita membaca bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, silakan para Ananda, silakan untuk pulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi